Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilatul Badriyah, NIM T 2019-1105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab zakat. Zakat menurut bahasa berarti bersih, tumbuh atau menambahkan kebaikan. Sedangkan menurut istilah zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Harta yang wajib dizakat itu ada 4. Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, tanaman dan buah-buahan. Yang ketiga, usaha misalnya dagang dan lain-lain. Dan yang keempat, hasil bumi atau barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai zakat emas dan perak. Wajib mengeluarkan zakat emas jika telah mencapai 20 dinar dan telah mencapai 1 tahun. Yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%-nya. Sedangkan nisabnya perak yaitu 200 dirham yang besarnya sama dengan nisab emas yaitu 2,5%-nya yaitu 5 dirham dan telah mencapai 1 tahun. Selanjutnya zakat binatang ternak. Jumhur ulama sependapat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati ada 3. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang pertama sampai senisab, yang kedua berlangsung 1 tahun, yang ketiga binatang tersebut digembalakan rumput untuknya, dan yang keempat tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Nisabnya unta itu dari 5 ekor. Pada saat 5-9 ekor maka nisabnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Sedangkan sapi dan lembu nisabnya mulai dari 30 ekor. Pada saat 30-39 ekor maka nisabnya yaitu 1 sapi jantan umur 1 tahun yang memasuki tahun kedua. Sedangkan kambing yaitu nisabnya dari 40 ekor. Pada saat 40-120 ekor maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Selanjutnya zakat tanaman dan buah-buahan. Jika dialiri oleh air secara alami atau oleh hujan, maka zakatnya 1/10 atau 10%-nya. Sedangkan jika dialiri dengan alat penyiraman dan diusahakan dengan menggunakan alat-alat yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, maka zakatnya 1/20 atau 5%-nya. Nisab yang dijadikan patokan untuk dikeluarkan zakat adalah 5 wasak. Jumlah 5 beban yang dibawa unta. 5 wasak sekitar 653 kg. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai zakatnya rikas. Rikas adalah harta terpendam pada saat masa jahiliyah. Rikas yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 1/5-nya atau 20%-nya dalam bentuk emas, perak, timah, besi, dan lain-lain. Selanjutnya zakat barang tambang. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu segala sebumi yang berharga seperti perak, intan, tembaga, timah, batu bara, aspal, minyak bumi, dan lain sebagainya. Syarat wajibnya adalah mencapai senisab. Imam Malik dan Imam Syafi'i mensyaratkan hanya emas dan perak ya wajib zakat sesuai nisab emas yaitu 20 miskol atau perak yaitu 200 dirham yang zakatnya 2,5%-nya. Selanjutnya zakat perniagaan. Sama dengan nisab dan zakat emas dan perak, zakatnya dikeluarkan di akhir tahun jika telah mencapai 1 nisab. Selanjutnya zakat mata pencaharian atau profesi. Pekerja profesi mendatangkan uang yang cukup banyak dibandingkan dengan hasil panen yang wajib zakat. Yang menghasilkan banyak uang yang dimaksud ada 2 jenis, yaitu yang pertama berkat kecekatan dan otak seperti dokter, seniman, insinyur, penjahit, dan lain sebagainya. Yang kedua, pekerjaan yang dikerjakan seorang buat pihak lain baik pemerintah atau pengusaha dan memperoleh gaji. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk menjamin separuh kebutuhan sehari-hari. Sedang yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan
pengusaha yang menjamin separuh kebutuhannya untuk hidup tapi tidak mencukupi. Yang ketiga, amil. Amil adalah panitia yang mengurusi zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan merebus dirinya. Selanjutnya yang keenam yaitu ghorim. Ghorim adalah orang yang berhutang bukan untuk kepentingan maksiat. Selanjutnya yang ketujuh sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berutang dengan sukarela menegakkan agama Allah. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah Ibnu Sabil atau musyafir, adalah orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.